Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan baik-baik saja. Baik teman-teman, tentunya di video kali ini aku akan memberikan informasi yakni mengenai syarat apa saja yang harus teman-teman penuhi jika teman-teman ingin menggunakan moda transportasi pesawat terbang, kereta api, dan kapal laut di masa libur Natal dan Tahun Baru. Nah, jadi tentunya bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa support dengan like, comment, dan subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya. Baik, jadi tentunya teman-teman tiket moda transportasi ke berbagai daerah kini sudah mulai diburu menjelang libur Natal 2022 dan Tahun Baru di 2023. Dan selain itu, tentunya teman-teman, libur Natal dan Tahun Baru kali ini masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang membuat calon penumpang tentunya harus mentaati syarat dan ketentuan dari Kementerian Perhubungan. Dan selain itu, tentunya teman-teman, guna mengendalikan laju kasus COVID-19, Menteri Perhubungan telah menaikkan surat edaran soal petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri pada 26 Agustus 2022 lalu. Nah, lantas, apa saja syarat perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang, kereta api, kapal laut, saat libur Natal dan Tahun Baru? Baik, yang pertama tentunya teman-teman syarat naik pesawat terbang. Nah, jadi tentunya teman-teman ketentuan dan syarat menggunakan transportasi udara atau pesawat terbang ini juga masih merujuk surat edaran nomor 82 tahun 2022. Dan tentunya teman-teman, adapun syarat naik pesawat terbang untuk perjalanan dalam negeri yang pertama untuk calon penumpang berusia 18 tahun ke atas. Nah, jika teman-teman sudah berusia 18 tahun ke atas, tentunya teman-teman diwajibkan untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster. Yang selanjutnya, bagi warga negara asing yang berasal dari perjalanan luar negeri, wajib telah mendapatkan vaksinasi minimal dosis kedua. Baik, yang kedua tentunya teman-teman untuk calon penumpang yang berusia 6-17 tahun. Nah, untuk penumpang yang berusia 6-17 tahun, tentunya sudah diwajibkan telah mendapatkan vaksinasi minimal dosis kedua. Yang selanjutnya, dari perjalanan luar negeri dikecualikan dari kewajiban vaksin. Nah, jadi tentunya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin berpergian dan membawa anak, keponakan, atau siapapun itu yang usianya dengan rentang 6-17 tahun, tentunya anak tersebut sudah diwajibkan untuk mendapatkan vaksinasi minimal dosis kedua ya. Dan selain itu tentunya yang kedua dari perjalanan luar negeri ini dikecualikan dari kewajiban vaksin. Artinya tentunya teman-teman sebelum orang asing masuk ke Indonesia di negara yang bersangkutan tentunya mereka sudah harus dicek vaksinnya juga. Jadi ketika masuk ke Indonesia ini sudah dipastikan mereka sudah aman dengan vaksin yang sudah mereka dapatkan. Baik, yang ketiga tentunya teman-teman ini untuk calon penumpang yang berusia di bawah 6 tahun. Untuk calon penumpang yang berusia di bawah 6 tahun ini tentunya teman-teman dikecualikan dari kewajiban vaksin. Artinya anak tersebut tidak diwajibkan untuk mendapatkan vaksin ya. Yang selanjutnya tentunya wajib dengan pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan. Nah, jadi tentunya mungkin bagi orang tua atau siapapun yang ingin membawa anak yang berusia di bawah 6 tahun menggunakan pesawat terbang, tentunya yang bersangkutan yang membawa, yang mendampingi atau pengasuh ini sudah wajib memenuhi persyaratan penerbangan. Artinya orang tersebut sudah memenuhi syarat vaksin, terus kemudian dalam keadaan sehat untuk bisa membawa anak yang berusia di bawah 6 tahun itu untuk naik ke dalam pesawat. Dan baik tentunya teman-teman, adapun bagi calon penumpang yang tidak atau belum mendapatkan vaksin dengan alasan medis, tentunya calon penumpang tersebut wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Nah, jadi tentunya bagi teman-teman yang belum atau tidak bisa divaksin, tentunya teman-teman haruslah melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah di sekitar daerah teman-teman ya. Nah, selain itu tentunya teman-teman untuk seluruh calon penumpang dari segala usia dan kondisi medis yang aku sebutkan sebelumnya, tentunya sudah tidak diwajibkan lagi untuk menunjukkan hasil tes negatif COVID-19-nya, baik itu rapid test antigen atau rapid test PCR. Akan tetapi, tentunya teman-teman, penumpang tersebut haruslah senantiasa menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan sementara itu juga tentunya khusus untuk penerbangan di wilayah perbatasan, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta pelayanan terbatas ini dikecualikan dari syarat naik pesawat terbang. Baik, itu untuk syarat naik pesawat terbang.
Nah, selanjutnya teman-teman, ini adalah syarat untuk naik kereta api antar kota. Nah, jadi tentunya teman-teman merujuk Surat Edaran Menteri Perhubungan nomor 84 tahun 2022 dan mengenai syarat untuk naik kereta api yang pertama, untuk calon penumpang yang berusia 18 tahun ke atas, ini sudah diwajibkan telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Nah, jadi kurang lebih sama ya dengan syarat untuk naik pesawat terbang. Yang selanjutnya tentunya untuk calon penumpang yang menggunakan kereta api antar kota, tidak diwajibkan lagi untuk menunjukkan hasil tes rapid test PCR ataupun antigen. Nah, jadi tentunya teman-teman sudah dibebaskan dari tes COVID-19 ya. Yang selanjutnya, bagi warga negara asing yang berasal dari perjalanan luar negeri, telah wajib mendapatkan vaksinasi dosis kedua dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes COVID-19. Nah, jadi bagi para WNA, mungkin bagi teman-teman yang punya teman dari luar negeri yang ingin liburan atau jalan-jalan ke Indonesia, tentunya sudah tidak diwajibkan untuk menunjukkan tes COVID ya. Tapi yang jelas tentunya orang tersebut haruslah sudah memiliki vaksinasi minimal dosis kedua. Yang selanjutnya tentunya teman-teman, bagi yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis tentunya wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Nah, jadi kurang lebih sama ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang belum divaksin atau tidak bisa divaksin, tentunya teman-teman haruslah melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Yang selanjutnya ini untuk calon penumpang berusia 6-17 tahun. Nah, bagi para calon penumpang yang ingin menggunakan kereta api antar kota yang berusia 6-17 tahun tentunya sudah diwajibkan telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ya kalau pengen liburan di Natal dan Tahun Baru ini, kalau misalkan belum vaksin silahkan vaksin terlebih dahulu. Yang selanjutnya tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif rapid test PCR atau antigennya. Jadi tidak diperlukan lagi untuk menjalani tes COVID ya. Baik, yang selanjutnya teman-teman, bagi warga negara asing berasal dari perjalanan luar negeri, tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes COVID-19-nya. Baik, dalam aturan ini, seperti yang aku jelaskan sebelumnya, warga negara asing tidak wajib vaksin, artinya sebelum mereka masuk ke Indonesia, tentunya mereka sudah menjalani cek vaksin ya. Dan selain itu, tentunya mereka sudah tidak diwajibkan lagi untuk menunjukkan tes COVID-nya. Baik, yang selanjutnya teman-teman, bagi calon penumpang yang berusia 6-17 tahun ini, bagi yang tidak atau belum bisa divaksinasi COVID-19 dengan alasan medis, tentunya wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Dan selanjutnya teman-teman, ini bagi calon penumpang yang berusia di bawah 6 tahun. Nah, bagi calon penumpang yang berusia di bawah 6 tahun yang ingin menggunakan moda transportasi kereta api antar kota, yang pertama tentunya tidak diwajibkan vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes rapid test PCR atau antigen. Nah, jadi tentunya anak ini tidak diwajibkan menjalani vaksinasi ya. Dan yang selanjutnya tentunya teman-teman wajib dengan pendamping yang memenuhi syarat perjalanan. Nah, jadi tentunya ini sama dengan persyaratan jika teman-teman ingin menggunakan pesawat terbang untuk membawa anak di bawah umur 6 tahun ya. Nah, sebagai catatan tentunya teman-teman setiap pelaku perjalanan dengan menggunakan moda transportasi kereta api ini wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, jadi tentunya pastikan sebelum teman-teman bepergian, teman-teman haruslah mengunduh atau mendownload terlebih dahulu aplikasi Peduli Lindungi baik itu di Play Store atau di App Store ya. Baik, yang selanjutnya tentunya teman-teman syarat naik kereta dalam satu aglomerasi atau kereta api komuter. Baik, tentunya teman-teman bagi calon penumpang ini tidak diwajibkan lagi untuk menunjukkan surat keterangan rapid test PCR atau antigen. Jadi sudah bebas tes COVID ya. Yang selanjutnya tentunya wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan wajib menunjukkan kartu vaksin dosis pertama bagi yang tidak menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang belum menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, tentunya teman-teman akan diminta untuk menunjukkan kartu vaksin dosis pertamanya. Baik, tentunya teman-teman untuk persyaratan naik kereta api ya saat libur Natal dan Tahun Baru seperti yang sudah aku sampaikan.
Yang selanjutnya teman-teman, ini bagi para calon penumpang ya yang ingin menggunakan moda transportasi kapal laut untuk liburan Natal dan Tahun Baru. Baik, jadi tentunya teman-teman syarat naik kapal atau transportasi laut ini masih merujuk pada Surat Edaran Menteri Perhubungan nomor 83 tahun 2022. Dan adapun tentunya teman-teman persyaratan bagi perjalanan dengan menggunakan kapal laut saat liburan Natal dan Tahun Baru. Yang pertama, untuk calon penumpang yang berusia 18 tahun ke atas, tentunya sudah wajib telah mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster. Nah, jadi tentunya teman-teman aturan ini sama ya bagi teman-teman yang menggunakan pesawat terbang ataupun dengan menggunakan moda transportasi kereta api. Jadi tentunya penumpang diwajibkan sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster. Yang selanjutnya, bagi warga negara asing yang berasal dari perjalanan luar negeri, ini wajib telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Nah, jadi kurang lebih sama bagi WNA, kalau misalkan teman-teman yang memiliki kerabat atau saudara dari luar negeri atau memang berstatus sebagai warga negara asing, tentunya orang tersebut haruslah memiliki vaksinasi minimal dosis kedua. Dan yang selanjutnya teman-teman, bagi yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis, tentunya wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Nah, jadi kurang lebih sama ya teman-teman. Dan yang harus dipahami juga tentunya ini moda transportasi ini untuk perjalanan dalam negeri ya. Sekali lagi untuk perjalanan dalam negeri. Yang selanjutnya teman-teman, ini adalah untuk calon penumpang yang berusia 6 sampai 17 tahun. Nah, untuk calon penumpang yang berusia 6 sampai 17 tahun ini tentunya wajib telah mendapatkan vaksin dosis kedua. Dari perjalanan luar negeri tentunya ini tidak diwajibkan. Nah, jadi kurang lebih sama ya. Untuk yang berusia 6 sampai 17 tahun ini tetap wajib divaksin. Vaksinnya harus dosis kedua. Di video aku sebelumnya, teman-teman ada yang mempertanyakan untuk mereka liburan ke luar negeri dengan usia 8 tahun apakah wajib vaksin? Jawabannya iya. Nah, jadi tentunya teman-teman saat ini Indonesia sudah memberlakukan bagi anak-anak yang berusia 6 sampai 17 tahun, ini mereka sudah boleh divaksin ya. Baik itu vaksin dosis pertama maupun dosis kedua. Nah, jadi untuk booster ya tunggu-tunggu aja dulu ya kalau misalkan mereka sudah berusia 18 tahun ke atas. Baiknya selanjutnya teman-teman, untuk calon penumpang yang berusia di bawah 6 tahun. Baik, jadi teman-teman bagi penumpang yang berusia di bawah 6 tahun yang ingin berpergian dengan menggunakan moda transportasi kapal laut, yang pertama tentunya tidak wajib vaksin. Nah, jadi tentunya ini aturan sama ya dengan menggunakan moda transportasi pesawat terbang ataupun kereta api. Yang kedua, tentunya teman-teman wajib dengan pendamping yang memenuhi syarat perjalanan. Nah, jadi kurang lebih sama ya. Kalau misalkan teman-teman ingin berpergian antar kota, baik itu dengan menggunakan moda transportasi pesawat terbang, kapal laut ataupun kereta api, tentunya yang mendampingi baik itu orang tua, pengasuh, ini sudah harus memenuhi syarat perjalanan. Di antaranya tentunya sudah memiliki vaksin dosis ketiga atau booster dan tentunya dalam keadaan sehat ya. Dan selain itu tentunya teman-teman seluruh calon penumpang tentunya tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes rapid test ataupun PCR. Jadi sudah tidak diwajibkan juga untuk menunjukkan hasil negatif tes COVID-nya ya. Dan tentunya dapat melakukan perjalanan dengan menerapkan protokol kesehatan. Baik, dan tentunya teman-teman, semua ketentuan yang aku sebutkan sebelumnya ini tidak berlaku bagi calon penumpang yang akan melakukan perjalanan di wilayah perintis, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan atau 3TP, serta pelayaran terbatas. Nah, jadi tentunya teman-teman, sebetulnya aturannya itu sama saja, baik itu menggunakan moda transportasi pesawat terbang, perkereta apian, atau bahkan dengan menggunakan kapal laut. Nah, jadi tentunya bagi teman-teman yang ingin liburan di Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, tentunya diusahakan untuk bisa memenuhi persyaratan perjalanan ini ya, agar tentunya teman-teman tidak sulit untuk bisa mudik ke kampung halaman. Baik, tentunya teman-teman mungkin itu saja informasi yang dapat aku sampaikan, dan tentunya aku ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, dan tentunya selamat liburan Natal dan Tahun Baru ya. Semoga di tahun depan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan tentunya dengan semangat baru dan perubahan yang baru. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa support dengan like, komen, dan subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya. Dan tentunya teman-teman, aku ucapkan terima kasih dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.